Oke, udah di-record. Oke, halo teman-teman semua, selamat sore. Nah, di pertemuan kali ini kita bakalan lanjut ya ke materi selanjutnya nih. Mungkin kemarin sama Kak Iben udah bahas ya tentang litosfer itu tuh sebenarnya apa sih? Kita bahas kemarin tentang lapisannya tuh ada apa aja. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang lanjutannya nih, tentang tenaga endogen. Nanti di pertemuan selanjutnya kita juga ada bahas tentang tenaga eksogen. Jadi yang pertama-tama nih kita belajar tentang endogennya dulu nih. Jadi ke bawah dulu ya kita belajarnya ya. Baru nanti minggu depan kita belajar ke bagian atasnya gitu. Nah, di sini teman-teman akan bahas 3 hal terkait dengan tenaga endogen, yaitu tentang tektonik, vulkanisme, sama ada gempa bumi. Jadi nanti hari ini kita akan fokus belajar di 3 hal ini terlebih dahulu gitu. Nah, yang pertama-tama kita harus pahami dulu nih tenaga tektonik itu bahasnya tentang apa sih? Nah, kalau secara definisi ya teman-teman, kalau kita bahas tentang tenaga tektonik, itu adalah tenaga yang ditimbulkan oleh adanya pergerakan atau perubahan letak lapisan batuan pada permukaan bumi secara horizontal dan vertikal. Nah, 2 hal ini teman-teman yang perlu kita dalemin lagi nih, secara horizontal dan vertikal. Kita bahas mulai dari yang horizontalnya dulu deh. Horizontal. Nah, misalnya di sini aku gambarin 2 kotak. Ini kotak pertama, ini ada kotak kedua. Nah, ini misalnya di tahun 1900. Nah, misalnya ini sekarang di tahun 2022. Misalnya di bagian atas nih, ini aku gambarin ada namanya Pulau Madagaskar. Madagaskar. Nah, terus di bagian bawahnya nih, bagian sini, itu ada yang namanya apa? Namanya adalah benua Afrika nih, kita taruh. Pas tahun 1900, itu bentuknya seperti ini ya, jaraknya nggak terlalu jauh nih, antara si Pulau Madagaskar sama si benua Afrika. Nah, terus sekarang nih, 2022, kita coba gambar ya, si petanya ini. Ternyata misalnya si Pulau Madagaskar itu letaknya sekarang di sini nih. Ini si Pulau Madagaskar. Nah, terus di sini ada si benua Afrikanya. Nah, dari sini bisa kita lihat tentang apa sih? Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa ada suatu pergeseran ya kan. Nah, si ini teman-teman, si Pulau Madagaskar, ternyata dia bergerak nih. Dari yang tadinya posisinya tuh di sini nih, dia nih. Dia bergerak nih ke arah kiri nih. Jadi nanti pas tahun 2022, itu dia sudah bergeser nih. Makanya nanti jarak antara Pulau Madagaskar dengan benua Afrika, itu dia jaraknya semakin jauh. Karena adanya si pergeseran ini. Gitu. Ini kalau misalnya tenaga tektonik secara horizontal ya. Kalau misalnya vertikal gimana tuh? Nah, ini sekarang kita bahas yang vertikal. Nah, namanya juga vertikal ya teman-teman, ke atas kalau nggak ke bawah ya kan. Nah, misalnya nih, ini ada dataran yang kosong aja nih. Dataran. Nah, tiba-tiba si dataran ini itu terkena suatu dorongan dari bawah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dari yang tadinya lurus nih, teman-teman. Kalau misalnya dia kena dorongan dari bawah, itu nanti dia bisa jadi naik seperti ini. Nah, naik seperti ini. Ini kalau misalnya yang vertikal gitu. Nah, sampai sini teman-teman ada yang masih bingung nggak terkait definisinya dulu nih. Tenaga tektonik itu gerakan lempeng bumi ya. Gerakannya ada 2, horizontal dan juga yang vertikal. Aman sampai sini atau ada yang masih bingung? Aman? Oke, aman ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini aku warnain deh biar lebih menarik ya kalau misalnya nanti teman-teman lagi mau review lagi materinya ulang. Nih kita warnain hijau, yang bawah kita warnain biru ya.
Nah, ini yang biru. Gitu. Oke, sejauh ini aman ya. Kita coba lanjut dulu ke materi yang selanjutnya dari gerakan tektonisme. Nah, gerakan tektonisme ini nanti kita dibagi jadi dua ya teman-teman macamnya. Yaitu ada yang epirogenetik dan juga ada yang orogenetik. Nah, yang epirogenetik ini dia seperti apa sih? Nah, sebenarnya ini tuh teman-teman terserah ya, mau hafalin salah satu aja tuh sebenarnya boleh. Kenapa? Karena antara epirogenetik dan orogenetik itu dia cuman kebalikannya aja gitu. Misalnya nih, yang epirogenetik ini kan pergerakan lapisan kulit bumi yang berlangsung secara apa? Secara lambat. Nah, meliputi daerah yang luas dan dalam waktu yang relatif lama. Nah, kebalikannya nih kalau misalnya orogenetik. Kalau misalnya orogenetik, itu dia gerakan atau pergeseran lapisan kulit bumi yang berlangsung relatif cepat, meliputi daerah yang sempit. Jadi, kalau misalnya kita lagi ngomongin tentang si gini. Nah, yang atas ini kita tulis dia epiro ya. Ini epiro. Nah, kalau yang ini orogenetik ya. Nah, tadi kalau misalnya nih yang epirogenetik itu kan dia tempatnya luas ya kan. Tapi karena tempatnya luas, otomatis dia membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman, atau di sini lambat. Jadi kalau epiro luas dan lambat, kalau misalnya oro berarti kebalikannya aja ya. Dia tempatnya lebih sempit. Nah, karena sempit itu dia berarti waktunya relatif lebih cepat gitu. Itu bedanya oro sama epiro ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman, wah kesulitan banget nih Kak, susah ngapalinnya karena takut kebalik-balik nih. Ya udah pilih aja salah satunya ya. Nah, kalau udah bisa bedain nih yang mana yang luas, yang mana yang sempit terkait epiro sama oro, baru deh teman-teman masuk nih ke pembagian dari si epirogenetik. Si epirogenetik ini dibagi jadi dua macamnya. Ada yang positif, sama ada yang negatif. Kalau yang positif, itu dia daratannya turun, sehingga seolah-olah permukaan airnya itu naik. Sedangkan yang negatif, itu daratannya naik, sehingga seolah-olah permukaan air laut turun. Ini kan sama juga ya, suka kayak, wah kebalik-balik nih. Kalau dulu aku ngafalinnya itu yang negatif. Kenapa yang negatif? Aku pakai cara kayak gini. Ini terserah teman-teman ya, mau ikutin atau enggak, atau punya cara lain, itu juga boleh banget ya untuk ingetnya. Nah, kalau aku negatif, itu kan huruf depannya N ya, teman-teman ya. Di sini N. Nah, hurufnya N. Nah, sama kayak ini, N, naik. Apanya yang naik? Yang naik adalah daratannya, gitu. Jadi aku cuma ingetin satu hal doang, yaitu negatif, berarti naik. Yang naik itu apa? Yang naik adalah daratannya. Karena nanti selebihnya itu tinggal kebalikannya aja ya. Berarti kalau misalnya nih, si daratannya itu naik, berarti kan lautnya ini kan turun ya teman-teman. Berarti kalau sebaliknya nih, yang positif, berarti si daratannya ini dia turun. Kalau misalnya si air lautnya, itu dia naik gitu. Ini terserah teman-teman mau ikutin apa enggak, itu biar gampang aja sih. Kayak kalian kalau misalnya mau bikin sendiri, ya pakai cara kalian, itu juga nggak apa-apa banget gitu. Pokoknya bikin hal yang bikin kalian tuh ke-trigger nih untuk inget si materinya itu. Itu kalau epirogenetik ya, dia dibagi jadi dua, positif dan negatif. Kalau misalnya orogenetik, dia nggak ada pembagiannya. Tapi contoh dari si orogenetik ini, itu ada yang namanya patahan dan lipatan. Nah, patahan dan lipatannya tuh seperti apa sih? Nah, bisa teman-teman di gambar ini. Sini ada lipatan dan patahan. Nah, kalau lipatan, kita lihat cirinya ya, teman-teman. Yang pertama, dia ini dipengaruhi oleh apa? Oleh kuat tidaknya tekanan. Jadi kalau misalnya tekanannya itu kencang ya, teman-teman ya, nanti dia
lipatannya itu akan semakin banyak tuh bulat-bulatnya gitu ya, naik turunnya. Tapi kalau misalnya tekanannya itu nggak terlalu kencang, nanti dia relatif lebih lebar-lebar tuh si panjang ininya nih. Nih, panjang giniannya. Jadi kalau misalnya mau digambarin, kalau misalnya nih tekanannya itu kencang, nanti jadinya seperti ini. Nih ya. Tapi kalau misalnya tekanannya itu dia pelan, itu nanti jadinya akan lebih lebar-lebar gitu. Jadi si kuat atau kencangnya si tekanan ini, teman-teman, itu akan mempengaruhi bentuk dari si lipatannya ini gitu. Terus ciri yang kedua, batuannya tuh pasti elastis. Nah, kenapa elastis? Karena kalau misalnya dia kompak atau padat, dia tuh nggak mungkin teman-teman kebentuk yang namanya lipatan-lipatan ini. Kalau misalnya teman-teman bayangin plastisin kan dia elastis ya teman-teman. Makanya kalau misalnya kita kasih tekanan ke dia, dia bisa berbentuk-bentuk tuh. Tapi kalau misalnya nih kayu teman-teman pencet, wah dia nggak bisa ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman kasih tekanan yang kencang nih ke si kayunya, otomatis si kayunya tuh jadi patah ya kan. Nah itu cara ngebayangin si lipatan dan patahan ini gitu. Terus yang terakhir ciri dari lipatan itu dia gerakannya hanya satu arah aja gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar ini, berarti dia ke kanan aja nih, satu arah aja. Misalnya nih, kalau misalnya mau digambarin, ada lahan nih segini. Tadinya dia datar nih, tapi dikasih tekanan. Nih, dikasih tekanan. Dari yang dia datar nih, teman-teman, nanti dia berubah jadi seperti ini. Nah, itu dia tekanan. Karena di sini ada dua bagian, ada atas sama bawahnya, itu dia punya namanya masing-masing ya. Kalau yang atas itu dia namanya adalah antiklinal, sedangkan yang bawah dia namanya adalah sinklinal. Nah, itu dia terkait dengan lipatan. Ingat ya kalau lipatan itu dia plastisin ya teman-teman. Nah, sekarang baru nih kita masuk ke patahan. Patahan kalau misalnya mau dikasih contoh, itu dia teman-teman bayangin aja dia itu adalah si kayu ya teman-teman ya. Nah, dia ini adalah prosesnya pematahan gitu. Kenapa dia bisa patah? Karena si lapisan batuannya itu dia apa? Keras ya. Nggak elastis. Makanya dia kalau dikasih tekanan, dia patah. Nah, terus kalau tadi lipatan, dia cuma satu arah aja ya. Tapi kalau misalnya patahan, ini dia dua arah yang berlawanan. Gitu. Nah, kalau mau dilihat gambarnya ada di atas ini, dibagi jadi dua juga ya. Kalau yang bagian atas, dia namanya adalah horse. Kalau yang bagian bawah, dia namanya adalah si graben. Gitu. Sampai sini teman-teman masih ada yang bingung nggak terkait epirogenetik, orogenetik, lipatan, sama patahan? Ada yang mau ditanyain dulu? Habis ini ada satu soal dulu. Biar nggak bosan ya materi mulu, kita selingin dulu sama soal-soal yang berkaitan. Aman sampai sini atau teman-teman ada yang mau tanya dulu? Aman, Kak. Oke, aman ya? Oke, kalau misalnya aman, kita coba ke soal yang ini. Nah, litosfer yang terangkat oleh gerak orogenesis dapat membentuk pegunungan lipatan apabila batuannya, nah kira-kira jawabannya tuh apa nih? Kalau udah tahu jawabannya, boleh tulis di kolom chat ya. Nanti kita bahas bareng-bareng.
Oke, ada 2 jawaban sejauh ini. Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Oke. Oke, berarti di sini di chat aku dari DM sampai yang everyone itu ada 2 jawaban ya, antara yang A sama yang C. Nah, kita coba analisis si soalnya ini satu persatu ya teman-teman. Mulai dari kata orogenesis dulu. Coba tadi orogenesis itu sifatnya dia tuh apa? Apakah dia luas atau sempit, ataukah dia cepat atau lambat? Coba teman-teman tulis di kolom chat biar makin inget ya. Kira-kira apa nih? Oke. Oke, benar banget yang jawab di kolom chat. Kalau misalnya orogenesis, dia ini dia ini sempit dan terjadinya dalam waktu yang relatif lebih cepat. Cepat gitu. Benar ya. Sempit dan cepat. Terus di sini tadi kan kalau misalnya kita belajar di materi, si orogenesis ini bisa menghasilkan 2 hal ya, teman-teman. Ada yang lipatan dan juga ada yang patahan, ya kan? Nah, kebetulan di soal ini, dia ini yang ditanya adalah yang lipatan. Nah, ya udah tinggal kita cari aja deh ciri-ciri dari si lipatan. Kita coba lihat dari yang A, bersifat kompak. Kompak tuh apa sih? Nah, kompak ini dia tuh sama kayak keras. Nah, kalau keras berarti bukan lipatan ya teman-teman, melainkan adalah si patahan. Terus yang kedua, berlapis-lapis. Nah, kalau berlapis-lapis, ini dia terlalu general teman-teman. Karena ini dia menjelaskan si litosfer. Sedangkan antara lipatan dan patahan dia sama-sama ya litosfer ya kan, berlapis-lapis gitu. Terus materialnya lunak. Nah, lunak ini kan sebenarnya sama aja ya teman-teman kayak elastis. Jadi tepat gak nih jawabannya kalau misalnya kita jawab yang C? Jawabannya adalah tepat sekali. Kalau yang D, strukturnya seragam, itu enggak ya teman-teman ya, ini salah. Enggak keduanya ya, bahkan yang enggak lipatan dan patahan. Terus yang E, komposisinya beragam, ini antara lipatan dan patahan itu sama-sama beragam, ya kan? Karena dia ini sebenarnya antar lipatan dan patahan itu cuma beda bentuknya aja, ya kan? Sama sifatnya. Tapi kalau misalnya komposisinya itu sebenarnya sama aja, gitu. Nah, ini aku refresh dikit ya. Tadi ada dibahas tentang lipatan, ciri yang paling menonjol itu adalah dia ini dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya si tekanan. Ya, tekanan. Ingat aja pakai gambar, kalau tekanannya kencang berarti dia seperti ini. Kalau misalnya tekanannya lambat, berarti dia jadinya lebar. Sama satu lagi, dia ini elastis ya si batuannya gitu. Sampai sini terkait nomor ini teman-teman aman atau ada yang mau tanya dulu? Aman? Oke, aman ya sampai sini ya. Kenapa jawabannya bisa yang cacing? Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut lagi ya ke gerakan lempeng bumi. Nah, gerakan lempeng bumi ini dibagi jadi berapa macamnya? Ada 3. Nih aku tuh struggle banget ya di sini karena tuh suka kayak ngeblank aja gitu. Konvergen tuh yang menjauh apa yang mendekat gitu ya. Jadi misalnya kalian mau lebih gampang ya itu pakai gambar sih. Nanti aku gambarin ya. Karena kalau misalnya kita cuma ingat pakai kata-kata doang itu kadang susah ya kan. Nah, jadi coba kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang konvergen. Nah, konvergen ini dia kan memusat, ya, berkumpul jadi satu, ya. Kalau misalnya kita lihat dari definisinya dulu, dia ini saling mendekat dan bertubrukan. Sehingga salah satu lempengnya masuk ke lempeng yang lainnya. Nah, nanti nama istilahnya itu ada yang namanya penunjaman atau subduksi. Nah, biasa tuh aku ngapalinnya pakai gambar gitu, guys. Kayak gini gambarnya. Nah, ini
lempeng yang pertama, ntar ada lempeng yang masuk nih, kayak gini. Nah, kurang panjang nih ya. Nah, kayak gini. Nah, ini dia gambar yang biasa aku pakai untuk menjelaskan si konvergen ini. Tadi kan lempengnya ada dua ya, teman-teman ya. Ada lempeng A sama lempeng B. Nah, lempeng A sama lempeng B, dia nih saling bertubukan ya. Nih, ke arahnya saling masuk ke dalam. Nah, nanti lempeng yang punya masanya atau beratnya itu lebih rendah ya, itu nanti dia yang masuk gitu ke dalamnya ya. Contohnya apa nih? Hasil dari konvergen. Itu ada palung samudra dan pegunungan Himalaya. Jadi kalau misalnya di laut, teman-teman, itu jadinya palung. Kalau misalnya di daratan, itu dia jadinya pegunungan. Ini salah satu contohnya aja ya, pegunungan Himalaya gitu. Jadi ada dua, laut dan daratan. Nah, terus yang kedua, itu ada yang divergen. Nah, kalau divergen berarti dia kebalikannya ya dari si konvergen, yaitu dia ini menjauh. Nah, kita coba lihat ya. Nih, kalau misalnya mau digambarin kayak gini. Jadi sebenarnya ini ada satu lempeng nih teman-teman ya. Nih, lempengnya tadinya tuh seperti ini. Tapi karena gerakannya itu dia saling menjauh, nih menjauh kayak gini, akhirnya ketarik-ketarik dong, ya kan? Nah, karena saling tarik-menarik, nanti ini ada satu bagian yang di sini tuh, ya udah dia jadinya retak gitu. Kayak apa ya? Kayak kertas aja gitu. Kalau misalnya kalian tarik lama-lama dia sobek ya kan. Sama kayak si lempeng ini. Karena ada tarik-tarikan terus nih dari kanan dan kirinya, nah dia ini lama-lama jadi sobek di bagian tengahnya. Nah, nanti teman-teman di bagian tengah ini kan masih bagian dari litosfer ya. Nanti dia ini lama-kelamaan akan jadi lapisan yang baru gitu. Jadi dia nih menggantikan lapisan yang di samping-sampingnya ya. Karena kosong, ya udah lapisan yang di sini jadi daratan yang baru gitu. Ini ada yang bilang jadi kolam ya. Ya gimana ya? Nggak jadi kolam, cuman ya kalau misalkan mau analogikan ya kan boleh-boleh aja gitu. Nah, terus kedua lempeng saling menjauh tadi ya kan, yang menimbulkan peretakan sehingga muncul lapisan kulit bumi yang baru. Contohnya, kalau misalnya di laut, itu ada punggung laut dan Mid-Atlantic Ridge, ya, si jembatan tuh. Kalau misalnya kalian penasaran kayak bentuknya gimana, boleh di googling ya, dua hal ini. Salah pencet ya. Nah, dua hal ini gitu. Yang terakhir, ada yang namanya sesar mendatar ya, atau transform. Nah, gerakan ini teman-teman itu mendatar dan saling berlawanan arah gitu. Kalau mau digambarin jadinya kayak gini. Nih ada satu lempeng. Nah, ada lempeng yang lainnya. Nah, dia ini saling bergesekan nih. Nah, seperti ini. Nanti jadinya itu ada sesar San Andreas dan juga ada patahan. Nah, ini perlu diingat-ingat nih teman-teman, patahan. Patahan itu dia masuknya ke sesar mendatar. Tadi kalau misalnya yang lipatan, dia masuknya ke konvergen. Nih, si pegunungan gitu. Sampai sini terkait dengan gerakan lempeng bumi, teman-teman aman. Sebelum kita latsol nih, kalau misalnya teman-teman udah aman ya terkait 3 gerakan lempeng bumi nih. Ada konvergen, divergen, dan sesar mendatar. Aman sampai sini? Aman, Kak. Oke, aman ya? Apa? Lama sekali. Oke, ini ada yang nanya terkait dengan subduksi. Nah, kalau misalnya subduksi, di mana ya? Di atas sini aja kali ya. Subduksi. Nah, sebenarnya si subduksi ini, teman-teman, dia ini ngejelasin tentang yang namanya gerakan lempeng
atau si tektonisme ini, ya kan? Gerakan lempeng atau tektonisme. Nah, nanti hasil dari subduksi ini atau si pergerakan lempeng ini, teman-teman, itu jadinya sebenarnya banyak gitu. Mulai tadi yang udah kita bahas, tadi ada yang namanya lipatan. Terus tadi lagi ada yang namanya patahan. Terus nanti ada lekukan dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya si subduksi ini, teman-teman, itu sebenarnya sama aja gitu. Kayak yang namanya si pergerakan lempeng gitu. Karena kalau misalnya kita lihat nih di sini, ini kan ada subduksi ya. Nah, subduksi ini teman-teman bisa lihat di sini nih. Ada satu lempeng yang bila ketemu sama lempeng yang lain, itu dia akan masuk ke dalamnya. Karena adanya apa dia bisa masuk? Karena adanya pergerakan si lempeng itu, gitu. Itu yang pertama ya, terkait dengan subduksi. Kalau misalnya Collins itu apa? Collins ini sebenarnya teman-teman akan bahas tadi nih, di konvergen juga. Konvergen. Nah, dia ini kayak apa ya? Bahasa tentang tabrakan. Nah, selain di konvergen, teman-teman bisa lihat juga sebenarnya di sesar mendatar. Tapi dia ini sebenarnya bukan yang, wah tabrakan ya, tapi dia ini saling bergesek nih. Kalau misalnya si sesar mendatar gitu. Iya, masuk ke bagian yang konvergen. Betul banget. Kenapa tuh? Tadi ada yang on mic tuh. Betul, jadi subduksi sama Collins benar banget masuk ke bagian yang konvergennya. Aku tandain kayak gini kali ya, biar nanti nggak bingung. Nih, ke sini. Gitu, betul banget. Aman sampai sini atau ada yang mau ditanyain dulu tentang gerakan lempeng bumi? Oke, aman ya. Nah, coba nih kita kerjain sih latihan soalnya nih. Nah, perhatikan pernyataannya berikut nih. Yang pertama ada munculnya badai tropis di atas samudra. Yang kedua, muncul aktivitas vulkanisme. Yang ketiga, terjadi perubahan iklim secara luas. Yang keempat, munculnya gempa. Yang kelima, terjadinya longsor di pesisir pantai. Yang keenam, terbentuknya palung laut. Nah, teman-teman disuruh pilih kira-kira mana nih nomor yang menunjukkan proses konvergen. Nah, tadi konvergen itu apa? Nanti baru deh dicari di option-nya. Kira-kira yang mana yang jadi jawabannya? Oke. Ada lagi nggak yang mau coba jawab? Coba-coba berhadiah ya. Nggak perlu takut salah ya, teman-teman ya. Dicoba-coba aja. Ayo dong, Nafis ikut jawab juga dong. Oke. Sejauh ini jawabannya sama semua nih ya, 2, 4, 6 atau B. Oke, B. Semua ya. Kita coba lihat ya. Tadi bahas tentang yang namanya konvergen. Konvergen ini dia sama halnya kayak yang namanya memusat. Tinggal kita analisis saja satu persatu ya teman-teman. Mulai dari nomor 1. Munculnya badai tropis. Nah, badai tropis itu adanya di mana? Adanya di atas ya kan teman-teman ya, dari angin. Nah, nanti teman-teman akan belajar juga, tenang aja. Ini dia nanti si badai tropis ini disebabkan sama yang namanya angin siklon. Nah, apakah angin siklon ini berkaitan dengan pergerakan lempeng bumi? Tentu enggak ya. Jadi bisa langsung kita blacklist aja nih si nomor satunya. Nah, berarti yang A sama yang E itu nggak mungkin jadi jawabannya. Terus yang kedua, muncul aktivitas vulkanisme. Nah, namanya aja udah vulkanisme ya teman-teman. Berarti dia ini sebenarnya masuk ke dalam tenaga endogen yang lainnya. Sedangkan kalau misalnya konvergen, itu kita bahasnya tentang tektonik doang gitu. Karena ini vulkanisme ya, itu kita akan bahas nanti terkait dengan aktivitas gunung api.
Nah, gunung api ya kan teman-teman. Bentar. Aktivitas gunung api. Nah, oke. Salah jelasin ya. Nah, aktivitas gunung api sebenarnya ini fokusnya di gunungnya sih. Nah, gunungnya ini itu kan tadi ada hasil dari yang namanya konvergen. Nah, konvergen ini tadi kan hasilnya adalah contohnya itu ada pegunungan Himalaya. Nah, pegunungan Himalaya. Jadi nomor 2 ini dia masuk ya. Terus yang ketiga, perubahan iklim secara luas. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan perubahan iklim, nanti kita kaitin sama yang namanya global warming. Nah, global warming nih, nanti teman-teman akan lihat, tapi sebenarnya itu nggak akan kita bahas di tenaga endogen gitu, karena itu adanya nanti di atmosfer. Itu kita akan bahas di situ. Kira-kira lapisan mana nih yang bisa menyebabkan terjadinya si global warming itu? Lapisan mana sih yang kalau rusak itu jadinya si global warming? Itu kita akan bahas di atmosfer. Terus yang keempat munculnya gempa. Nah, gempa ini terjadi gara-gara apa? Sebenarnya gempa tuh faktornya penyebab gempa tuh ada banyak ya. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan kali ini. Tapi salah satunya teman-teman itu ada yang gara-gara tektonisme. Tektonisme gitu. Gara-gara pergerakan lempeng, benar banget, geser lempeng bumi, itu nanti dia akan menyebabkan yang namanya si gempa ini. Nah, karena dia geser, itu dia benar banget masuk ke yang bagian konvergen. Gitu. Pergerakan yang konvergen. Jadi nomor 4 ini juga benar. Nomor 5, terjadinya longsor di pesisir pantai. Nah, longsor ini nanti kaitannya sama eksogen yang akan kita bahas di minggu depan. Sama yang keenam, terbentuknya palung laut. Benar banget ya teman-teman. Ini hasil dari konvergen, tapi dia terjadinya di lautan. Jadi soal kali ini jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang ini ya, 2, 4, dan 6. Berarti option yang cacing gitu. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung atau mau ditanyain dulu tentang soal kali ini? Aman? Atau ada yang masih bingung? Oke, aman nih ya? Belum ada yang tanya ya? Oke, nanti kalau misalnya kepikiran pertanyaan itu boleh banget. Apa nih maksudnya memusat? Namanya memusat, berarti dia berkumpul jadi satu. Nah, kalau misalnya berkumpul jadi satu, misalnya aja kalian disuruh kumpul. Berarti kan akan mendekat ya kan? Sama nih halnya kayak si konvergen ini. Dia nih memusat nih. Artinya dia berkumpul di satu titik yang sama gitu. Nih, makanya gerakannya itu dari kanan dan kiri itu masuknya ke bagian yang tengah sini gitu. Itu yang dinamakan memusat ya, dia berkumpul jadi satu. Ini nanti teman-teman juga akan bahas juga ya di materi persebaran si desa gitu ya. Ada yang memusat, menyebar, dan juga ada yang linear. Sampai sini aman? Aman ya? Belum ada pertanyaan lagi ya? Oke, kalau misalnya aman, itu tadi kita bahas yang pertama ya, bagian dari si endogen benar, yaitu tentang tektonisme. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu si vulkanisme. Nah, ini teman-teman perlu perhatiin banget ya. Kalau teman-teman bahas tentang vulkanisme, ini kita tuh akan bayanginnya si magmanya ini, teman-teman, udah keluar dari permukaan bumi. Nah, kalau si
magmanya ini masih di dalam si gunung itu termasuk ke dalam vulkanisme apa enggak? Nah, itu enggak ya, teman-teman. Jadi, yang namanya vulkanisme itu ketika si magmanya ini sudah menjadi yang namanya lava, gitu ya. Si magmanya udah keluar dari permukaan bumi. Nah, itu baru bisa kita kategorikan sebagai vulkanisme. Oke, aman ya sampai sini ya. Ini tuh pernah jadi soal gitu guys, dan jadi apa ya, jadi kecohan banget gitu, karena kita harus pahami juga nih arti dari si vulkanisme ini ketika si magmanya ini udah keluar dari permukaan bumi. Nah, pembentukan gunung api. Nah, pergerakan magma menyusup ke lapisan lebih atas atau keluar ke permukaan bumi. Nah, peristiwa menyusupnya magma keluar ke permukaan bumi menyebabkan terbentuknya gunung api atau disebutnya sebagai vulkano. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu di soal ada kata vulkano dan bingung itu artinya apa, sebenarnya si vulkano ini artinya adalah gunung api gitu ya. Jadi kalau nanti ketemu sama soal-soal terkait dengan si vulkano itu jangan bingung lagi gitu. Nah, nanti kita nih akan bahas yang pertama itu ada intrusi magma dan juga nanti selanjutnya itu ada ekstruksi magma. Kita mulai dari intrusi magma terlebih dahulu. Nah, intrusi magma adalah proses terobosan magma ke lapisan bumi lebih atas, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi si magmanya ini sebenarnya udah bergerak nih, mulai dari si dapur magma, nih ya, di bawah sini tuh sebenarnya dapur magma, terus dia ini bergerak teman-teman ke atas, tapi belum sampai keluar ke permukaan bumi. Jadi masih di sekitar badan dari si gunungnya ini. Nah, itu disebut sebagai intrusi magma. Nah, setelah membeku, penyusupan magma ini membentuk penampakan sebagai berikut. Ada apa aja? Kita coba lihat nih. Nah, mulai dari yang pertama itu ada batolit. Nah, kalau misalnya si batolit, teman-teman, dia ini batu beku yang terjadi di dapur magma. Jadi, kan dapur magma nih ya kan, teman-teman nih. Dapur magma. Nah, di dapur magma ini kita bisa temuin ada batuan yang membeku di sini. Batuan yang membeku. Nah, waktu itu tuh pernah ada yang chat aku nanya, kenapa batuan atau si magma ini bisa membeku di dapur magma, yang mana itu sebenarnya kan panas banget ya kan. Nah, jawabannya kenapa? Jawabannya adalah sebenarnya suhu di dapur magma ini, teman-teman, itu nggak selalu stabil gitu ya. Kadang dia ini ada yang bisa turun suhunya, ada yang bisa tinggi gitu. Nah, karena suhunya ini berubah-berubah, kadang-kadang dia ini bisa jadi membeku nih teman-teman, si magmanya ini. Nah, tapi karena dia ini beku cair, makanya proses pembuatannya itu sangat lama banget kalau misalnya adanya tuh di dapur magma. Kalau contohnya apa? Contohnya misalnya, pokoknya kalau misalnya teman-teman nih ketemu batu ya yang harganya mahal banget, kayak marmer dan lain-lainnya, itu biasanya dia tuh ada di bagian lapisan bawah gitu. Karena jumlahnya tuh terbatas ya. Karena proses pembuatannya itu sangat panjang gitu. Jadi jumlahnya tuh belum tentu banyak. Makanya dia ini kalau misalnya teman-teman nanti mau kaitin tuh sama ekonomi juga boleh ya sambil review materi. Karena jumlahnya sedikit, maka harganya itu sangat mahal ya kan, Daiman, benar banget itu ya. Jadi yang pertama itu ada batolit, si batuannya ini membeku di dapur magma. Terus yang kedua di sini ada lakolit. Lakolit ini dia adalah magma yang menyusup di antara litosfer yang bentuknya cembung. Nah, yang bentuknya cembung. Di sini kita bisa lihat nih ya teman-teman ya.
yang bentuknya cembung itu ada di bagian mana? Di bagian nomor 3 ini. Nih, di bagian sini. Bentuknya cembung gitu. Dia udah naik nih, teman-teman nih. Udah naik, terus dia stay. Dan bentuknya itu cembung. Itu kita bisa namain yang namanya lakolit. Terus yang ketiga, itu ada diatrema. Dari typo ya. Dia ya harusnya. Dia. Diatrema. Nah, kalau misalnya diatrema, itu adalah batuan intrusif yang mengisi yang namanya pipa letusan. Nah, pipa letusannya yang mana? Ada banyak ya, teman-teman di sini. Bisa teman-teman lihat nih, ada di sini. Ini pipa letusan. Ini juga pipa letusan. Nah, jadi kalau misalnya nih ada pipa nih. Terus ada batuan nih yang membeku di sini. Nah, itu dia dinamakan sebagai diatrema. Bahaya gak sih si diatrema ini? Bahaya ya teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman bayangin nih, ada pipa. Dia nih lubangnya ketutupan nih sama batu nih. Nah, ini kan panas ya teman-teman ya. Otomatis dia harus mengeluarkan yang namanya asap. Tapi si asapnya ketimbun di sini. Nah, asapnya itu teman-teman sebenarnya dia tuh mengandung air ya kan. Kayak teman-teman lagi masak air aja tuh. Nanti di pancinya, ditutup pancinya, itu kan ada air-airnya ya kan. Sama kayak gini, cuman bedanya ini magma ya, bukan air. Nah, kalau misalnya udah numpuk dan dia nggak bisa keluar, teman-teman, sekalinya meledak nih, wah itu ledakannya bisa kencang banget gitu. Benar. Dia jadi belum keluar, tapi dia udah membeku duluan nih di bagian si pipanya ini gitu. Jadi sebenarnya sangat-sangat bahaya ya teman-teman kalau misalnya ada batuan yang menutupi si lubang utamanya gitu atau lubang ledakannya. Itu yang ketiga, diatrema. Terus ada apa lagi? Ada gang atau korok. Nah, ini adalah batuan intrusif, bentuknya tuh tipis dan panjang dengan arah vertikal. Nah, bisa kita lihat di bagian sini nih sebenarnya. Vertikal ya, teman-teman ingat bentuknya tuh vertikal. Nah, seperti ini. Pokoknya teman-teman lihat aja pecahan itu nanti bisa dinamakan sebagai gang atau korok ya. Pecahan-pecahan dari si pipa utamanya. Ini juga bisa nih yang ini gitu. Terus nanti baru nih ada lanjutannya si apofisa. Si apofisa ini adalah batuan intrusif yang merupakan cabang dari si gang. Nih, bisa teman-teman lihat di gambar yang sini nih. Ini lebih jelas nih di sini. Ini kan ada yang pertama nih, ya kan seperti ini. Terus ada gang nih, gangnya di sini misalnya. Berarti apofisanya itu ada di sini. Jadi dia cabang dari si gang. Bentar, delay ya. Kok nggak? Nah, oke, wait, share screen lagi. Ternyata tadi ke itu. Nah, oke, udah muncul. Nih, aku zoom lagi di bagian kanan. Nah, teman-teman nih, lihat ya, di bagian sini ada pipa letusan yang pertama nih. Aku warnain pakai warna apa ya, biar kayak nggak hilang ya. Nih, warna pink aja ya. Nah, ini cabang yang pertama, ini si pipa letusan. Si pipa letusan. Nah, dari pipa letusan ini, dia kan tercipta yang namanya gang. Ya kan, di sini gang. Terus, dari si gang atau korok ini, teman-teman, ada pecahannya lagi nih.
baru disebut yang namanya apofisa gitu. Jadi gang itu teman-teman bentuknya pipih ya, jadi dia hampir lurus. Nah, dari si gang ini kalau misalnya nanti ada cabang lagi, itu dia disebut namanya apofisa. Jadi apofisa cabang dari gang cabang dari si pipa utamanya gitu. Oke, sama yang terakhir ada yang namanya sills. Sills adalah batuan beku yang bentuknya pipih dan tipis. Nih, bisa teman-teman lihat di nomor 2 ini. Bentuknya kan dia pipih ya, teman-teman ya, hampir tipis nih. Nah, ini bisa teman-teman namakan sebagai sea sills gitu. Ini aku kasih tanda di nomor 2 ya. Di nomor 2. Kalau tadi si lakolit itu nanti teman-teman cek di nomor 3 ya. Kalau batolit ini nomor 1 ya, ada purmagma, terus cabang atau korok, teman-teman nanti lihatnya di bagian sini, gitu. Apa nih, ada yang tanya? Ada yang mempengaruhi suhu pada dapur magma nggak, Kak? Maksud aku yang bikin batu tersebut akhirnya dapat membeku atau mencair. Nah, sebenarnya ada, karena kan si suhunya ini kan naik dan turun ya, kalau misalnya di dalam perut bumi, ya kan? Nah, itu dipengaruhi oleh faktor dari mana? Faktor dari atasnya, gitu. Sama aja sih, kalau misalnya atasnya lagi dingin, itu kan menyerap ya, teman-teman, ke bagian bawah. Karena ingat ya, batu itu dia menyimpan dingin. Makanya kalau misalnya teman-teman mungkin lagi ke mana ya, ke Curug atau kemanapun, itu tuh batu tuh kalau lagi panas, dia benar-benar panas ya kan. Tapi kalau misalnya lagi hujan, dia tuh benar-benar dingin. Nah, si batu inilah yang menghantarkan sampai ke bawah gitu. Karena nanti kalau misalnya kita belajar nih di pedosfer, itu sebenarnya di lapisan litosfer, itu isinya tuh batu gitu. Betul, betul banget. Yes, betul banget. Tergantung sama udara yang ada di luar gunung itu. Betul banget. Terus ada yang nanya pembentukan, ada yang sebelumnya nggak? Bentar, aku yang jawab yang sebelumnya dulu. Ya udah membeku belum ya kalau yang di tengah-tengah gitu. Yang mana tuh tadi? Aduh, agak kelewat ya tadi ya. Yang mana tuh? Kalau misalnya di sini ya tadi ya, mungkin ya, kita bahas tentang pipa utama. Nah, kalau misalnya lava tuh kan kadang naik, kadang turun. Sama aja kayak air mendidih gitu ya. Kalau misalnya dia lagi panas banget, dia tuh akan naik, teman-teman. Tapi kalau misalnya dia udah nggak sepanas itu, dia akan turun lagi gitu. Nah, misalnya dia lagi sampai ke sini, terus dia beku nih di sini. Nah, itu dia baru dinamakan beku di tengah jalan gitu ya, benar banget. Atau tadi namanya adalah si apa tuh? Si diatrema. Nah, apa nih ya? Lava bisa meletus lewat gang yang pecah itu enggak. Kenapa harus melalui pipa utama? Nah, perlu dikoreksi ya teman-teman ya, jangan sampai salah kalau misalnya soal. Jadi kalau masih di dalam gunung, itu dia namanya adalah magma. Kalau dia udah keluar dari si gunung, itu baru dia dinamakan sebagai lava. Jadi jangan sampai kebalik ya. Magma ketika dia masih di dalam gunung, sedangkan lava kalau misalnya dia udah keluar dari gunung gitu. Nah, lava bisa meletus lewat gang yang pecah itu nggak, kenapa harus melalui pipa utama. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ya pada umumnya satu gunung itu cuma punya satu pipa utama aja. Nih, misalnya kalau di dalam gunung ini nih, gunung pertama ini, itu di sini nih pipa utamanya. Tapi balik lagi nih, kita kenal istilah yang namanya gang atau korok sama apofisa. Nah, si gang ini, dia bisa aja mengalami yang namanya peretakan. Ya kan? Kalau misalnya teman-teman lihat aja nih, kalau misalnya sesuatu hal kena panas terus-terusan, itu kan dia lama-lama retak ya kan? Nah, retakan ini itu yang nanti jadi gang atau korok gitu. Dia wajib meletus lewat pipa utama apa enggak? Enggak wajib gitu. Kalau misalnya si gang atau korok atau bahkan apofisanya ini, itu nanti nih teman-teman bisa lihat di nomor 10 ini, dia kan
pecahan ya dari si pipa utamanya. Itu dia sampai keluar dari sini. Nah, itu nanti bisa aja magmanya tuh lewat sini gitu. Dan ini yang bahaya sebenarnya. Kadang tuh kita nggak ngeh ya. Oh ternyata di sini tuh ada lubangnya juga loh gitu. Nah, ini yang harus diperhatiin ya supaya hati-hati nih, jangan sampai kita nggak sadar nih di sini ada pipanya nih gitu. Biasanya ya teman-teman ya, saat-saat ini supaya kita menghindari lavanya ini meletus, nah biasanya kalau misalnya ada lubang nih di sini nih, nanti tuh udah dibikin dulu nih yang namanya danau atau wadah. Supaya kalau misalnya si magmanya ini mencair, dia ini masuk aja ke dalam sini gitu, nggak kena ke penduduknya ya, pemukiman penduduk gitu. Apa nih? Cabang benar tadi. Pembentukan anak gunung itu lewat dari mana, Kak? Nah, anak gunung itu sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya si Krakatau, anak Krakatau itu gara-gara si gunung awalnya nih meledak nih, teman-teman nih. Gunung besarnya meledak. Nah, kalau misalnya meledak, itu tuh badan gunungnya tuh juga kemana-mana, ya kan? Nah, kebetulan ada anaknya nih. Jadi hasil dari gunung yang lama ini, dia meledak, dia pecah. Nah, pecahannya itu yang jadi anak dari si gunung, gitu. Belum banyak sih ya kasusnya kalau misalnya muncul anak dari si suatu gunung, gitu. Kalau lava membeku di tengah pipa, dia akan jadi batuan beku, Kakak. Iya, betul banget. Dia akan jadi batuan beku. Berarti tergantung sama, benar. Intrusi korok sama gang atau korok itu sama nggak, Kak? Sama. Karena kalau korok itu dia cuma ada di bagian intrusi. Kalau misalnya bagian ekstrusi, itu nanti kita udah nggak kenal lagi tuh sama istilah si korok ini. Kalau gunung yang udah lama nggak meletus lagi, itu berarti dapur magmanya udah nggak ada aktivitas di dalamnya ya. Nah, itu belum tentu, teman-teman. Jadi, walaupun misalnya ada gunung nih, dia nggak meledak-meledak selama 10 tahun, itu belum tentu gunungnya itu mati, gitu. Dia gara-gara ya gunungnya nggak keluarin magma aja. Tapi di dalamnya, itu sebenarnya masih ada sih magmanya, gitu. Kalau gunung yang udah mati, ya benar-benar dia nih udah nggak ada tanda-tanda si apapun itu ya dalam dapur magma. Jadi bukan berarti gunung yang udah lama nggak meletus, itu dia dapur magmanya tuh udah nggak ada magmanya sama sekali gitu. Betul, meteor dan meteorit, benar banget. Sama kayak magma dan lava, betul. Gang ini akan bias jadi cikal bakal pipa utama yang baru kah? Enggak, karena kalau pipa utamanya ya tetap satu gitu. Tapi si gang atau korok atau bahkan si apofisa tadi, dia bisa jadi si pipa letusan yang baru, tapi dia bukan yang utama gitu. Dia bisa jadi pipa letusan juga, tapi bukan yang utama. Kalau gunung berapi yang udah mati, berarti stok magmanya benar, stok magmanya udah habis gitu. Jadi udah nggak ada aktivitas gunung berapinya lagi. Ya kan, aktivitas gunung berapi itu apa? Ya si gunung api ini masih memproduksi si magmanya, terus dia masih punya asap ya kan teman-teman dari hasil panas magmanya gitu. Bentar, ini ada yang ya. Apa nih? Siapa nih? Kenapa Starboy? Kenapa? Maaf Kak, kepencet. Gak apa-apa. Apa nih? Perbedaan nomor 8, nomor 9 apa? Mana nomor 8 sama nomor 9? Nah, ini gunungnya beda ya, guys ya. Kan ada pegunungan ya. Pegunungan tuh punya gunung-gunungnya lagi. Jadi ini satu gunung. Yang ini gunung yang lainnya gitu. Ini sama, ini pipa letusan di gunung yang A. Kalau misalnya yang ini pipa letusan di gunung yang B. Jadi bukan berarti nih kalau misalnya ada pegunungan, namanya juga pegunungan ya kan, berarti gunungnya tuh nggak cuma satu ya kan. Ini dia punya pipa letusan sendiri, ini dia punya pipa letusan sendiri, ini dia juga punya pipa letusan sendiri gitu. Kalau gunungnya tidak aktif itu gimana? Tadi ya gunungnya udah tidak memproduksi si magmanya lagi gitu. Gunung yang udah mati nggak bisa ya teman-teman tiba-tiba dia jadi aktif lagi. Kalau di Indo udah ada gunung yang ada beberapa gunung yang tidak aktif ya. Cuman aku lupa ya namanya gunung apa. Cuman ada kok.
ada beberapa gunung yang udah mati gitu. Tapi yang jadi tempat wisata-wisata itu biasanya gunung yang masih aktif gitu. Dan nggak apa-apa sebenarnya gitu. Karena biasanya akan ada instruksi tuh teman-teman, oh hari ini nggak bisa naik nih ke Bromo karena lagi ada erupsi dan lain-lainnya. Itu kan ada alat pencatatnya teman-teman ya, terkait dengan si magma ini. Alat pencatat apa? Alat pencatat gempa ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya ada goncangan-goncangan yang ada batas minimalnya ya, jadi kalau melebihi itu nggak boleh tuh ada orang yang naik ke atas gunung itu, gitu. Betul, sama, strukturnya sama. Kebanyakan orang pada bingung bedain gunung sama bukit. Nah, iya gitu. Bedanya gunung sama bukit apa? Kalau misalnya gunung, dia ada magmanya. Kalau bukit, dia sebenarnya kayak daratan aja. Tapi daratan yang lebih tinggi dibandingin daratan yang lainnya. Gitu. Jadi nggak ada kemungkinan untuk nggak ada. Betul, nggak ada. Air apa? Air di gunung. Air di gunung itu sebenarnya hasil dari mana? Ada yang tahu nggak? Air di gunung. Kenapa gunung disebut mata air? Kenapa gunung punya mata air? Airnya dari mana?
Hai guys, bentar ya. Satu device lagi. Astaga. Bentar aku invite 880 6629 6799. Sabar ya. Kenapa nggak bisa sih? Kok nggak bisa join sih? Kalau di ini 880 6629 8103. Bukan ya, karena Wi-Fi-nya tuh emang agak-agak deh. Bentar ya, aku ini. Oke, aku share screen lagi. Mari kita lanjutkan. Oke, mantap. Tadi kita sampai sini. Sekarang kita bakalan lanjut ya. Tadi udah intrusi, sekarang kita masuk ke ekstrusi. Nah, kalau ekstrusi magma, berarti si magmanya ini udah keluar ke permukaan bumi. Ya doain ya guys, supaya nggak bapuk lagi ya, capek ya. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang ekstrusi magma, itu kita akan bahas terkait dengan Ntar, kenapa ini? Oke. Nah, kita akan bahas tentang bentuk lubang keluarnya si magma. Dia ini dibagi jadi 3, teman-teman. Ada yang linear, areal, sama ada yang sentral. Kalau yang linear, namanya juga linear ya kan? Garis lurus nih. Betul, in dalam, X luar. Gampangnya gitu, betul banget. Nah, kalau yang linear, itu dia magmanya keluar melalui retakan kulit bumi yang memanjang sehingga terbentuk deretan gunung api. Jadi kalau misalnya mau digambarin, ini ada gunung nih. Nah, terus di bagian pinggir dari si badan gunungnya ini, itu dia retak. Nah, dari retakannya ini nanti keluarlah si magmanya. Jadi apa namanya kalau udah keluar? Jadi lava ya. Itu yang pertama tentang erupsi linear. Kalau yang areal, dapur magma berada dekat dengan permukaan bumi sehingga menyebabkan permukaan buminya terbakar. Nah, biasanya kan dapur magma ya kita nggak bisa lihat ya kan si wujud dari dapur magmanya ini ada di mana. Tapi kalau misalnya si erupsi areal atau teman-teman bisa lihat nih di gambar yang ini, itu dia si dapur magmanya itu ada di permukaan bumi. Jadi kita bisa lihat nih si dapur magmanya itu seperti apa. Nah, karena si dapur magma ini kan panas ya teman-teman, otomatis sekitarannya sini itu dia terbakar gitu. Sama yang terakhir ada yang namanya erupsi sentral. Kalau erupsi sentral itu si magmanya itu keluar melalui sebuah lubang dan membentuk gunung dengan letak tersendiri. Nah, kalau yang terakhir ini, dia nih ya kayak gunung pada umumnya aja gitu. Jadi ada gunung nih. Terus bagian atasnya, ini kan tadi pipanya ya teman-teman ya. Nah, dari pipa ini keluarlah si magmanya gitu. Ini dia ada 3, linear, areal, dan sentral. Nah, khusus yang sentral, nah, dia dibagi jadi 3 lagi, teman-teman. Si bentuk gunung apinya. Cara bedainnya tuh kayak gimana? Cara bedainnya, yang pertama nih, ada gunung api perisai, atau biasa juga disebut sebagai tameng. Kalau yang tameng, teman-teman, yang pertama itu magmanya cair. Nah, magmanya ini cair, dia berupa lelehan. Nah, kalau yang bentuknya cair atau lelehan, itu nanti namanya adalah efusif.
nih ya, efusif. Terus lerengnya landai, atau dia ini sebenarnya nggak tinggi ke atas ya, tapi dia lebar ke samping. Terus magmanya meluas, dan ini adanya adalah gunung di Hawaii. Jadi semua gunung yang ada di Hawaii itu dia magmanya keluar dengan cara bentuknya itu adalah lelehan gitu. Nah, terus yang kedua itu ada gunung api kerucut atau biasanya disebut strato. Nah, kalau strato ini dia dua-duanya teman-teman, berupa letusan dan lelehan. Jadi kebayang ya kalau misalnya dia nih meledak nih si gunungnya, itu sebesar apa tuh pengaruhnya. Tadi kalau misalnya yang lelehan namanya adalah efusif. Kalau yang letusan namanya apa? Namanya adalah eksplosif. Eksplosif. Nah, itu dia. Terus magmanya kental dan cair. Jadi kalau yang kental itu dia meledak, ya kan? Kalau yang cair dia meleleh. Nah, semua gunung di Indonesia kecuali Gunung Lamongan itu dia cirinya adalah gunung api kerucut ya teman-teman atau strato. Kalau si Gunung Lamongan, dia ini gunung api apa? Gunung api maar. Jadi dia ini cuman berupa letusan aja, jadi dia nggak ada lelehannya gitu. Kalau letusan itu dia magmanya kental, membentuknya danau gitu. Nah, contohnya ada di mana? Ada di Gunung Lamongan. Nah, jadi ini perlu diingat-ingat ya. Jadi di Indonesia semua gunungnya itu cirinya adalah gunung api kerucut atau strato. Tapi ada satu gunung yang beda, yaitu gunung api maar. Adanya di mana? Adanya di Gunung Lamongan. Gitu. Sampai sini aman. Hasilnya apa tuh? Maksudnya tuh. Aman sampai sini terkait dengan gunung-gunung api ini, bentuk-bentuknya. Gunung Toba dulunya maar ya Kak, soalnya membentuk danau. Betul, betul banget. Tapi karena dia ya udah nggak ada lagi ya, jadi nggak dimasukin lagi sebagai gunung api yang aktif gitu. Oke, aman ya. Kita coba lanjut dulu ya, karena masih banyak materinya, dan nanti teman-teman mau ada yang mau sholat mungkin ya, kita coba kejar dulu ya. Di sini ada latihan soal tentang gunung-gunungan nih. Nah, karakteristik letusan gunung berapi. Yang pertama, letusannya dengan dahsyat atau eksplosif. Terus yang kedua, lava yang keluar itu kental. Yang ketiga, tekanan gasnya tinggi. Nah, berdasarkan ciri-ciri yang ada 1, 2, 3 ini, kira-kira dia itu akan membentuk gunung api apa sih? Apakah strato, maar, pelisai, kaldera, dan linear. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, udah banyak yang jawab di kolom chat. Ada lagi yang mau coba jawab? Nggak perlu takut salah. Oke, B semua ya, maar semua, itu jawabannya tepat banget ya, teman-teman. Karena kalau maar, dia tuh letusannya eksplosif aja ya, jadi dia nggak ada lelehannya. Ingat kalau berarti letusan, berarti dia, si lavanya itu kental. Ini kental ya, kenapa jadi kentan? Kental. Nah, gitu. Jadi, tepat banget jawaban teman-teman semua yang bebek. Mantap. Oke, kita lanjut nih. Bahan-bahan yang dikeluarkan oleh gunung api dibagi jadi 3 ya teman-teman macamnya. Ada benda padat, benda cair, sama bahan gas. Kalau misalnya yang bahan padat, itu nama lainnya adalah eflata. Jadi sama aja. Apa nih? Kalau yang 4 lainnya itu memang ada, Kakak. Kalau strato tadi ada, kalau perisai itu ada, linear ini sebenarnya ini teman-teman nih. Si linear ini. Dia ini pembagiannya bentuk lubang keluarnya ya, si linear gitu. Jadi dia nggak termasuk ke dalam bentuk dari si gunung api hasil erupsi sentral gitu. Kalau yang misalnya kaldera ini dia nggak ada gitu ya. Yang D itu nggak ada, tapi yang E itu ada, tapi dia bukan hasil dari erupsi sentral gitu. Tapi dia kayak ciri biasa aja ya kan, dia tadi
berdasarkan bentuk lubangnya aja tuh, kalau misalnya yang linear gitu. Nah, kita lanjut ke bahan-bahannya ya. Yang pertama, kalau misalnya bentuknya itu padat, ada bom. Bom itu kalau misalnya ukurannya besar, kalau lapili dia bentuknya kecil. Terus ada pasir dan batu-batuan. Kalau benda cair nih, ada lava. Lava itu adalah magma yang sampai ke permukaan bumi. Terus ada lahar panas sama lahar dingin. Bedanya lahar panas sama lahar dingin tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya material isinya tuh sama aja gitu. Tapi yang menjadi beda adalah, jadi ini kalau misalnya ada lahar panas nih teman-teman, lagi turun nih dia, tiba-tiba ada hujan yang gede nih. Nah, kalau misalnya hujannya itu gede, si lahar panas ini dia kan bercampur ya teman-teman sama si air hujan. Nah, itu nanti dia baru jadinya lahar dingin gitu. Dan betul banget beda kecepatan karena dia ini lebih cair ya kan, dicampur sama air ya kan dia. Nah, otomatis dia akan lebih cepat turunnya tuh ke bawahnya gitu. Betul banget. Kak, berarti isi gunung termasuk sumber daya yang dapat diperbarui kan? Soalnya betul banget, Nafis. Itu ya, jadi beda lahar dingin dan lahar panas, cuman beda ya kalau misalnya lahar dingin, dia nih bercampur sama yang namanya air hujan. Oke? Sama yang terakhir ada bahan gas. Ada 3 ya macamnya ya. Ada solvatar, atau dia gas yang mengandung belerang. Nanti ini ada keuntungannya juga ya si belerang ini ya, karena nantinya kalau si gunungnya ini udah nggak aktif lagi, dia ini bisa dijadiin tempat permandian air panas ya kan, karena belerang ini bagus ya teman-teman untuk kulit ya, untuk penyakit kulit gitu. Yang kedua ada uap air panas atau biasanya disingkatnya Magdani, sama ada MOVET. Nah, tapi si MOVET ini dia gas karbon dioksida atau gas beracun gitu. Sampai sini bahan-bahan yang dikeluarkan gunung api aman. Atau ada yang masih bingung? Oke, aman ya. Kita lanjut ke yang namanya peristiwa post-vulkanik. Berarti setelah si gunung apinya itu sudah meledak. Lava sama lahar bedanya apa? Kalau lava, itu dia cuma magmanya doang, teman-teman. Magma yang udah keluar sama yang udah keluar dari permukaan bumi. Tapi kalau bisa lahar, dia tuh udah bercampur tuh sama yang namanya pasir, batu, dan lain-lainnya gitu. Jadi bedanya kayak gitu sih. Kalau lahar itu lava dicampur pasir, dicampur batu, dicampur lain-lainnya, itu lahar panas. Tapi kalau misalnya dia ditambah lagi sama yang namanya air hujan, itu dia jadinya adalah lahar dingin, begindang. Aman ya? Nah, ini post vulkanik. Sebenarnya post vulkanik tuh nanti sama aja sih, sama kayak si bahan-bahan yang dikeluarkan tadi, ya kan? Mirip-mirip nih dia nih. Nah, kita bisa lihat nih, suatu kegiatan gunung berapi yang terjadi sesudah letusan atau sesudah gunung api tersebut mati, yang termasuk ke dalam post vulkanik ada apa aja? Yang pertama ada sumber gas. Ini sama kayak tadi ya, solvatar, itu dia belerang, MOVET, itu ada sumber gas beracun ya, atau CO2, terus juga ada sumber uap air panas. Nah, sumber uap air panas ini, teman-teman, ini dijelasin lebih lanjut nih di bawahnya. Sumber air mineral atau Magdani, ya kan? Nah, jadi air panasnya ini, kalau misalnya teman-teman pernah ke Ciater, yang ada di Jawa Barat, itu dia salah satu contoh dari Magdani. Jadi airnya itu kan dari air gunung ya. Dia ini panas nih. Dan si airnya ini mengandung mineral-mineral nih, yang mana bagus untuk si kulit gitu. Benar, onsen. Benar banget ya. Nah, terus satu lagi yang terakhir itu ada geyser. Geyser adalah mata air yang memancarkan air secara periodik. Periodik apa sih artinya? Periodik berarti secara berkala. Misalnya 10 menit sekali, itu nanti si titik ini akan mengeluarkan namanya air. Nanti stop nih dia. Nanti 10 menit kemudian, itu dia keluarin lagi nih si airnya. Air panas ya teman-teman ya. Gitu. Ingat, air panas bukan air dingin. Betul banget.
Sampai sini aman terkait post vulkanik. Sebenarnya isinya tuh sama aja ya, kayak yang tadi tuh bahan-bahan yang dikeluarkan gunung api. Cuma ditambah sama si geysernya aja gitu. Aman sampai sini? Oke, aman ya. Kita coba latihan soal nih. Salah satu gejala post vulkanik adalah adanya mata air magdani. Nah, mata air magdani tersebut umumnya dicirikan dengan apa? Tadi apa nih? Magdani ya, ini ya. Jangan sampai keliru. Coba dilihat satu-satu. Oke, semuanya jawabannya kompak nih ya. Ada yang punya jawaban lain? Mungkin menurut aku sih yang ini sih, Kak, jawabannya. Oke, sama semua nih ya. Yang D itu jawabannya tepat banget ya, teman-teman, yang D. Kalau yang A berwarna merah, ini bukan gara-gara dia magdani ya, gara-gara dia ini mengandung yang namanya ganggang. Kalau memiliki pH yang tinggi itu enggak. pH yang tinggi kan berarti dia, lupa ya aku ya, sama atau basah gitu ya, tapi enggak keduanya ya. Terus yang C, mata airnya cepat kering, enggak ya teman-teman ya. Terus yang E, memancarkan sewaktu-waktu. Ini kan periodik ya, berarti. Kalau periodik berarti dia apa? Dia geyser gitu. Betul, berarti kalau pH tinggi berarti dia basah ya. Basah gitu. Sampai sini teman-teman aman terkait soal ini? Ada yang masih bingung? Oke, aman ya? Nah, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu ada yang namanya gempa bumi, atau biasa disebutnya sebagai seisme. Ini sama aja. Nah, terkait gempa bumi, dia merupakan getaran yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang dari dalam bumi ya, atau endogen gitu. Nah, di dalam gempa bumi ini banyak banget nih pembagiannya ya. Gempa berdasarkan intensitasnya dibagi jadi 2, gempa berdasarkan ininya dibagi lagi jadi macam-macam gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Mulai dari yang pertama ya. Jadi kita bagi gempa bumi berdasarkan dengan intensitasnya atau kuat kencangnya. Kalau kita bahas tentang intensitas. Dibagi jadi 2 ya teman-teman di sini, ada yang makroseisme dan ada yang mikroseisme. Kalau yang makroseisme itu adalah gempa yang intensitasnya besar dan dapat dirasakan tanpa menggunakan alat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lagi diem nih, terus ngerasa kayak, wah goyangnya berasa banget dan rame ya biasanya di Twitter, itu disebutnya adalah makroseisme. Jadi tanpa kita pakai alat, itu kita udah bisa ngerasain si goyangannya ini. Nah, kalau misalnya mikroseisme, itu dia kebalikannya nih. Berarti dia gempa yang intensitasnya itu sangat kecil dan hanya dapat diketahui dengan menggunakan alat gitu. Nanti alat kan namanya apa? Kita ada bahas ya di akhir gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, saat ini nih, saat sekarang banget kita lagi belajar ini, sebenarnya bumi kita nih, teman-teman lagi goyang gitu. Tapi goyangannya tuh kecil banget. Makanya kalau teman-teman mungkin pernah lihat data hasil dari pengukuran gempa bumi, nggak pernah tuh ya dia lurus aja, pasti ada aja gitu kan, kayak gini-ginian ya kan, kayak rumput-rumputnya gitu kan, tapi kecil gitu. Tapi kalau misalnya gempanya lagi makro, ya dia tinggi-tinggi gitu. Jadi tanpa pakai alat, itu kita udah bisa ngerasain si getarannya itu gitu. Waduh, itu agak jadi problematika tentu ya kalau misalnya menggabung jadi satu tuh. Cuman ya udahlah, urusan generasi penerus kita ya itu ya. Gitu. Jadi ini yang pertama ya teman-teman, berdasarkan intensitasnya dibagi jadi 2, ada yang makroseisme dan mikroseisme. Kalau yang makro kita bisa ngerasain tanpa pakai alat, kalau yang mikro kita bisa tahu ada goyangan itu kalau pakai alat doang. Jadi nggak berasa sebenarnya nih secara langsung. Terus yang kedua, ini ada gempa berdasarkan sebabnya. Dibagi jadi 3 ya teman-teman macamnya. Ada yang disebutnya gempa vulkanik, gempa tektonik, dan juga ada gempa runtuhan ya atau terban.
Nah, kalau gempa vulkanik, namanya aja vulkanik ya kan teman-teman ya. Berarti si gempanya itu terjadi karena aktivitas dari si gunung api. Gunung api. Nah, gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung api dan terjadi di sekitaran gunung berapi. Jadi kalau misalnya ada gunung nih, dia mau meledak gitu ya atau mau erupsi, itu biasanya tuh ada tuh ya masyarakat sekitarnya itu akan ngerasain sih goyangannya itu. Boleh. Nanti habis kelas ini ya langsung aku share di grup Sosum ya biar semuanya bisa tuh alfa dan gamma ya bisa langsung akses si PPT-nya ini. Kalau misalnya nanti mau ditulis lagi. Terus yang kedua itu ada gempa tektonik. Nah, kalau gempa tektonik itu adalah gempa yang terjadi akibat adanya gerakan lapisan batuan atau yang disebut juga gerakan orogenetik. Jadi yang bisa menyebabkan terjadinya gempa ya di tektonisme itu adalah si orogenetik ya. Berupa apa? Berupa lipatan dan patahan. Kalian bayangin aja nih, dari lurus tiba-tiba ada tekanan, dia jadi kayak gini ya kan. Nah, tentu kalau misalnya perubahan seperti ini, pasti dia menyebabkan yang namanya guncangan ya, atau gempa gitu. Terus yang terakhir ada gempa runtuhan atau terban. Nah, gempa runtuhan atau terban ini adalah gempa yang terjadi karena runtuhnya tanah. Nah, misalnya terjadi di daerah penambangan, atau longsor di daerah pegunungan gitu. Jadi sebenarnya skalanya nggak terlalu sebesar itu sih goyangannya. Jadi cuman berasanya di daerah sekitar tempat yang lagi terjadi runtuhan ini aja gitu. Jadi nggak seluas itu ya, misalnya nggak se-Jakarta nih, tapi misalnya cuman se-desa A doang yang ngerasain si goyangannya itu. Ya jadi relatif lebih kecil. Ini kalau berdasarkan sebabnya ya teman-teman dibagi jadi 3, vulkanik, tektonik, dan runtuhan ya atau terban. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang 2 pembagian ini. Tadi ada intensitasnya ya, yang makro dan mikro. Sekarang ada berdasarkan sebabnya nih. Ada yang vulkanik, tektonik, sama ada gempa runtuhan atau terban. Oke, aman ya. Yang lain aman juga. Oke, aman juga. Atau ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, aman ya. By the way, kalau misalnya ada yang mau izin sholat dulu, nggak apa-apa banget nih guys ya. Nanti bisa ditonton di recordannya gitu. Campuran tentu ada. Misalnya biasanya yang gabungan tuh antara gempa vulkanik sama tektonik. Oh iya. Ini aku mau kasih kalian pertanyaan satu. Menurut kalian, lebih bahaya gempa vulkanik apa gempa tektonik? Coba jawab di kolom chat kayak iseng-iseng berhadiah aja. Kira-kira lebih bahaya yang mana? Vulkanik apa tektonik? Oke, ada yang tektonik, vulkanik, tektonik. Coba kenapa? Kenapa yang jawaban kalian itu yang jadi jawabannya? Oke, ada yang jawab tektonik karena di dalam, nggak ketahuan. Terus ada yang vulkanik, soalnya berlava. Tektonik buta, Kak. Bisa gempa pula nanti. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang tektonik. Betul banget, teman-teman. Kalau misalnya vulkanik nih, ada gempa vulkanik. Itu sebenarnya tuh sebelumnya tuh udah banyak tanda-tandanya. Misalnya dari si hewan-hewan tuh pada turun ke bawah, ya kan? Dan banyak tanda-tanda lainnya. Tapi kalau misalnya gempa tektonik, itu kan dia terjadinya di dalam laut, ya kan teman-teman? Enggak di dalam laut juga sih, ya di dalam permukaan bumi yang nggak kelihatan nih sama mata kita. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda, itu juga nggak berpengaruh nih ke kita, karena kita nggak bisa lihat si tanda-tandanya itu. Tiba-tiba aja dia goyang gitu. Makanya akibat dari gempa tektonik itu apa sih tadi? Ada yang namanya tsunami, teman-teman. Nah, tsunami itu kan datangnya tiba-tiba ya, relatif cepet banget gitu. Dan itu nggak bisa kita lihat gitu ya tanda-tandanya. Misalnya tanda-tandanya apa sih tsunami? Air pasang surut ya kan.
Tapi pasang surut air laut itu hal yang normal gitu setiap harinya. Karena setiap hari kalau misalnya pagi ya dia surut. Nanti kalau misalnya udah sore dia pasang lagi. Ya emang seperti itu ya kan setiap harinya. Jadi kita nggak bisa tebak nih. Itu surut yang normal atau surut yang bisa menghasilkan yang namanya tsunami. Nah, itu yang perlu diperhatiin gitu. Makanya, tapi kan susah juga ya ngebedainnya surut yang normal sama surut yang bisa menyebabkan tsunami itu gimana gitu. Kalau misalnya gempa vulkanik kan emang udah jelas ya, wah ada hewan-hewan semuanya pada turun, kok ada asap nih, kok jadi lebih kering ya mata airnya. Nah, itu bisa kita prediksi gitu ya. Sampai sini aman? Aman ya? Oke, nah coba kita latihan soal nih. Penyebab, ya ini ternyata yang tadi kita bahas ya guys ya. Tapi nggak apa, coba ya, dijawab aja dulu ya. Penyebab gempa tektonik lebih berakibat fatal dibandingin dengan gempa vulkanik. Kenapa? Coba tadi udah dibahas nih kan ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, ada yang C, ada yang D, ada yang C lagi. Ayo. Ini teman-teman harus hati-hati sih jawabnya ya. Karena bisa benar, bisa C, bisa D, tapi kira-kira mana yang jawaban lebih utamanya? Apa iya bisa semuanya? Seriusan hitam guys. Seriusan nggak sih? Oh my god. Enggak ya? Oke. Oke, kita coba lihat ya teman-teman. Gempa vulkanik, gempa tektonik kenapa lebih berakibat fatal dibandingin dengan gempa vulkanik? Teman-teman ada 3 option berarti ya. C, D, dan E. Yang ini yang E ya. Ntar kita pakai ganti warna terang. Yang ini yang E. Nih. Nah, kita coba lihat yang C. Yang C itu dia terjadi secara seketika tanpa adanya tanda-tanda awal. Yang D dapat berpotensi menimbulkan tsunami. Yang E dampak getaran yang meliputi wilayah yang luas. Nah, kita coba lihat dari yang mana? Dari yang E dulu kayak ya. Nih, yang E dampak getaran meliputi wilayah yang luas. Apa iya? Apa iya? Nah, belum tentu ya teman-teman di wilayah yang luas. Misalnya tadi akibat dari tektonik kan misalnya tsunami ya. Apakah tsunami itu misalnya berakibatnya ke seluruh Jawa? Enggak ya teman-teman ya. Misalnya dia cuma di Banten aja gitu. Tapi enggak seluruh Indonesia kan kena si tsunami-nya. Nah, makanya yang E ini bukan jawabannya. Yang D, dapat berpotensi menimbulkan tsunami. Betul banget ya teman-teman ya. Gempa tektonik itu bisa menyebabkan tsunami. Tapi teman-teman perlu ingat, tektonik itu nggak cuma laut aja. Dia juga bisa terjadi di daratan gitu. Jadi ini benar kalau nggak ada option yang cacing gitu. Jadi yang cacing ini dia ini lebih general ya kan teman-teman, bisa di daratan dan di lautan karena terjadi secara seketika tanpa adanya tanda-tanda terlebih dahulu gitu. Yang D ini benar, tapi karena ada C yang lebih benar lagi, kita pilihnya yang cacing gitu. Sampai sini ada yang masih bingung kenapa jawabannya itu yang cacing? Betul. Oke, aman ya? Oke, aman ya berarti ya? Oke, kalau misalnya aman, kita lanjut lagi ke hiposentrum dan epicentrum. Kalau hiposentrum itu ngomongin tentang apa sih? Nah, hiposentrum itu kita lagi ngomongin tentang sumber terjadinya gempa bumi yang terletak di dalam litosfer. Jadi di dalam litosfer. Nah, di sini kita lihat dibagi jadi 3 ya teman-teman ya. Ada gempa dangkal, gempa menengah, dan juga gempa dalam. Kalau misalnya gempa dangkal, itu adalah gempa yang letak hiposentrumnya itu kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Kalau yang menengah, itu di antara 100-300 km, dan kalau yang gempa dalam, itu dia jauh ya teman-teman ya, 300 km di bawah permukaan bumi.
ini ngeceknya harus pakai alat ya kan teman-teman, karena kita nggak bisa ya, agak susah ya ngeceknya 300 km ke bawah, itu gimana tuh kalau misalnya mau pakai cara manual gitu. Jadi ini yang pertama, hiposentrum, titik gempanya itu ada di dalam litosfer. Nah, satu lagi teman-teman, ini ada namanya epicentrum. Kalau epicentrum, ini dia daerah rambatan gempanya itu berada di permukaan bumi atau dasar laut. Jadi hiposentrum itu ada di dalam, tapi kalau misalnya epicentrum itu ada di atas daratan atau atas litosfer gitu. Dibagi jadi dua ya, ada gempa laut sama gempa darat. Kalau gempa laut ya berarti gempa yang letak epicentrumnya terletak di dasar laut nih. Nanti dia bisa menyebabkan yang namanya tsunami. Tapi kalau misalnya gempa darat, itu adalah gempa yang letak epicentrumnya terletak di daratan. Ya sesuai namanya aja ya. Kalau gempa laut ya di laut, kalau gempa darat ya di darat gitu. Sampai sini teman-teman aman. Bedanya epicentrum sama hiposentrum, ada yang masih bingung? Ingat aja ya, hipo itu berarti di dalam permukaan bumi. Kalau misalnya epicentrum, itu dia di atas permukaan bumi. Pembagiannya juga kayak gini. Kalau hipo tadi ada dangkal, menengah sama dalam, tapi kalau misalnya epicentrum, itu dia pembagiannya adalah gempa laut dan gempa darat gitu. Aman lah ya. Ini tapi perlu diingat-ingat aja ya. Gempa laut itu masuknya kemana? Itu jangan sampai kebalik gitu. Udah deh, sama yang terakhir, kita akan lihat istilah-istilah yang berkaitan dengan gempa bumi nih. Yang pertama ada seismograf. Seismograf itu adalah si alat pencatat gempa. Terus ada seismogram. Ini hasil dari si seismograf itu ya, berupa tadi tuh yang kayak rumput-rumput gitu ya. Nah, itu adalah si seismogram. Nah, ini nih teman-teman istilah yang agak rumit sedikit ya, karena kita kadang suka kebalik-balik nih. Antara homoceta, isoceta, dan juga pleistoceta. Kita coba lihat satu persatu mulai dari homoceta. Kalau homoceta itu adalah garis permukaan bumi yang mencatat gelombang gempa primer pada waktu yang sama dan berupa garis lingkaran atau elips. Jadi homoceta itu dia nyatetin nih gelombang gempa primer ya, primer di waktu yang sama. Jadi ya pukul 15.00 itu gempa primernya itu berapa sih gelombangnya, kira-kira titiknya berapa sih? Nah, itu yang dicatat di homoceta. Kalau isoceta, nah dia ini teman-teman akan menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai kerusakan fisik yang sama akibat gempa. Misalnya nih ada wilayah A, B, C, D. Nah, wilayah ini empat-empatnya kena gempa nih. Tapi ternyata kerusakan yang paling parah itu ada di wilayah A sama wilayah D. Nah, nanti titik A, titik D ini akan dihubungkan nih dia. Nah, itu nama garisnya adalah si isoceta. Tujuannya buat apa sih si isoceta ini? Sebenarnya tujuannya ya biar nanti alokasi itu ya apa ya bilangnya ya. Rekonstruksi setelah gempanya itu tepat sasaran nih ke emang wilayah-wilayah yang butuh dana lebih banyak gitu. Sama yang terakhir ada pleistoceta. Garis batas daerah mengalami kerusakan terberat yang terletak di sekitar epicentrumnya. Misalnya sama nih ya, ada 4. A, B, C, D. Nah, ternyata yang memiliki kerusakan paling berat itu adalah si D. Nah, berarti batasnya, nanti dikasih batas nih. Nah, si garis batas ini dia dinamakan dengan pleistoceta gitu. Sampai sini teman-teman aman terkait istilah-istilah ini. Ada seismograf, terus ada seismogram, homoceta, isoceta, pleistoceta. Sebelum kita lanjut ke latihan soal sedikit ya, supaya lebih nyantol lagi sih materi-materinya. Oke, aman ya. Paling jangan sampai ketuker aja ya, 3 ini ya. Nanti diinget-inget lagi, ini ngomongin apa, ini ngomongin apa.
Oke, kalau misalnya aman, kita coba ke latihan soal nih. Titik pusat gempa yang terdapat di permukaan bumi dan yang ada di dalam bumi dikenal dengan istilah. Jangan sampai kebalik ya teman-teman, dilihat soalnya mana yang disebut lebih dahulu. Jangan sampai kebalik. Oke, jawabannya sama semua. Yang A ya, tepat banget ya teman-teman. Kalau misalnya ada soal kayak gini, soal yang ada kata dannya, itu jangan sampai kebalik ya. Ini mumpung aja soalnya nggak ada yang jawabannya sebenarnya sama, cuma dibalik-balik doang ya kan. Nah, tadi balik lagi, kalau misalnya titik gempanya itu ada di permukaan bumi, dia ini dibahasnya di epicentrum ya. Tapi kalau misalnya di dalam bumi, itu dibahasnya di hipocentrum. Jadi tepat banget jawaban teman-teman semua adalah yang A. Masih gampang lah ya. Ini cuma istilah-istilah doang. Coba satu lagi nih. Nah, di sini ada soal wilayah Kalimantan, potensi pengembangan energi alternatif geotermal sangat besar. Sebab Kalimantan adalah pulau yang dilalui oleh equinox. Nah, kira-kira jawabannya gimana? Kalau udah tahu jawabannya, boleh tulis di kolom chat. Ayo, pelan-pelan aja, coba dibaca-baca dulu. Oke, ada yang mau coba jawab? Bingung? Coba dulu aja, coba berhadiah. Oke. Ini sebenarnya nggak susah kalau apa? Kalau kalian tahu ciri Kalimantan. Ini kayak Kalimantan tuh sering banget dibahas sebenarnya. Oke, bingung ya kadang ya, karena nggak banyak nih yang jawab nih. Oke, antara A sama B. Kita coba lihat ya, teman-teman. Di sini yang dibahas adalah Kalimantan. Kenapa Kalimantan? Karena Kalimantan ini itu unik ya, teman-teman, dibandingin sama pulau-pulau lain di Indonesia. Kenapa? Karena dia ini beda sendiri gitu. Nah, jadi si Kalimantan ini, teman-teman, sebenarnya dia ini nggak cocok untuk geotermal. Nih ya, jadi si Kalimantan dia ini nggak cocok untuk geotermal. Kenapa? Kenapa dia nggak cocok nih geotermal? Karena jumlah gunung api di Kalimantan itu sangat sedikit. Kalimantan ada, cuman dikit banget ya, sangat dikit. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, geotermal ini memanfaatkan apa sih? Nah, si geotermal ini dia memanfaatkan yang namanya panas bumi. Panas bumi didapetinnya dari mana? Dari gunung. Nah, ini mungkin kalau ilustrasi singkatnya kayak gini nih, teman-teman. Ini ada gunung nih. Terus kan kalau di gunung tuh suka ada kawah ya di bagian atasnya. Nah, si kawah ini sebenarnya adalah tempat untuk menampung air hujan. Nih, air hujan ditampung nih di atas kawahnya. Nah, bawahnya itu kan magma ya. Nih, magma. Magma kan panas ya, teman-teman. Keluarinlah si asap-asap ini. Si airnya kerebus dong, dia jadi panas ya kan. Nah, panas dari si air inilah yang dimanfaatkan sebagai tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi ya, atau pakai geotermal. Jadi kalau mau ada geotermal harus di wilayah yang banyak gunung apinya. Tapi kenapa di Jawa nggak pakai ini? Karena ternyata berdasarkan penelitian ya teman-teman ya, si geotermal ini ternyata banyak dampak negatifnya. Bagi siapa? Bagi penduduk yang tinggal di wilayah dekat gunung api ini. Makanya dia jarang banget ya teman-teman dipakai gitu. Masih lebih sering
pakai dari sungai ya, pakai air tuh. Itu lebih sering digunakan untuk listrik ya. Berarti yang atas ini salah ya, dia nggak cocok. Kalau berdasarkan sebabnya, Kalimantan adalah pulau yang dilalui oleh equinox. Nah, benar apa salah? Ini benar, teman-teman. Karena si equinox ini, si garis equinox ini, dia melewati beberapa pulau. Beberapa pulau, yaitu ada Pontianak, terus kena juga di Kalimantan Barat ya khususnya. Jadi ya masuk juga dong berarti si Kalimantannya ini. Walaupun nggak semua bagian di Kalimantan ya, tapi ada nih Kalimantan Barat, terus ada lagi Bonjor, terus satu lagi ada di bagian Sumatera Barat gitu. Sumatera Barat. Jadi bukan berarti semua Pulau Kalimantan itu masuk ke dalam garis equinox, enggak, tapi cuma di Kalimantan Barat aja gitu. Jadi ini tepat ya teman-teman. Berarti kalau misalnya atasnya salah, bawahnya benar, jawabannya adalah yang D gitu. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung? Ini perlu diingat ya teman-teman, pokoknya ciri dari Kalimantan itu dia sangat dikit jumlah si gunung apinya gitu. Makanya dia kurang cocok ya teman-teman untuk dibangun PLTP ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu, ada yang masih bingung? Oke, aman. Gak ada lagi nih yang bertanya karena habis ya ternyata soal-soalnya. Nanti soal lebih lanjut boleh dikerjain di airdrop tentu aja. Tapi kayak nanti mungkin bakal ada sesi bahas si airdropnya ya, cuman nggak tahu kapan. Jadi kalian kerjain dulu aja, siapa tahu nanti ada sesi untuk bahas si airdrop ya. Jadi kalau misalnya ada yang dibingungin dan kalau misalnya nanya lewat chat kok nggak ngerti gitu, jadi nanti boleh ditanya di sesi kapan nggak tahu ya guys ya, ditunggu aja gitu. Aman sampai sini teman-teman? Oke, aman ya, nggak ada yang mau tanya lagi ya. Oke, karena udah mau masuk jam maghrib juga ya teman-teman, mungkin ada yang mau sholat, mungkin kita cukupkan dulu untuk kelas hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, boleh langsung chat aja. Kalau misalnya aku nggak balas, di chat lagi aja ya guys. Karena tuh suka tenggelam gitu loh si chatnya. Jadi di rechat aja gitu. Oke deh teman-teman, VC aja ya. Takut kalau di VC ya. Oke deh. Oke deh teman-teman, thank you banget ya yang udah ikutan kelas hari ini. The best banget. Pokoknya kalian yang udah ngeluangin waktu ya untuk ikutan Zoom kali ini. Semoga materinya bisa kalian pakai ya buat ngerti si materinya ini. Semangat ya teman-teman semua. Pokoknya nanti kalau ada bingung-bingung bisa langsung ditanyain aja. Nggak apa-apa banget Latifa. Nanti sisanya sebelum kamu join bisa nonton di recordannya ya. Sama-sama. Makasih juga, guys. Oke, aku izin end ya, guys. Call-nya kan. Zoom-nya ya, guys ya. See you, guys. Sampai jumpa. Selesai juga. Yeay. Yeay, selesai. Dadah, guys. Kenapa? Yeay. Kenapa, guys? Aku kok nggak bisa itu sih? Bentar ya, matiin recordannya.